adik-adik, di sini kami adalah guru baru yang akan mengajar di sekolahnya kalian, dan kami akan mengampu mata pelajaran PKN. Nama saya Ibu Neni. Kalian bisa panggil saya Ibu Neni. Baik, nama saya baru sengaja yang dibawa. Adik-adik bisa panggil saya Desi, saya dari Kolam. Ada yang pernah ke Kolam? Tidak, Agar pembelajarannya kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita mengawali dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Saya minta adik kunci. Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan biar namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih untuk kunci. Ayo kita tepuk tangan untuk kunci. Saya ingin mengecek kehadiran siapa-siapa yang tidak hadir. Kenapa mereka tidak datang ke sekolah? Berarti hanya mereka saja yang lain tetap hadir. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Agar kalian lebih semangat dan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran, karena Ibu ada satu istri. Oke, saya minta kita berdiri semua ya. Kita berdiri sudah ya, semangat ya. Ada yang tahu untuk fokus? Ada yang tahu? Ikut Ibu sudah ya. Begini sebentar, kita fokus. Melihat, mengingat, fokus. Sudah bisa? Sudah ya? Sudah selesai sudah ya? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus ya? Duduk sudah. Baik adik-adik, materi kita tentang mengenal norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu? Aturan, Ibu. Oke, aturan. Jadi norma adalah aturan, ketentuan, atau pedoman yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bersama. Jadi norma itu ada 4 jenis. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Ibu ingin bertanya dulu, kalian di sini agama apa? Katolik. Jadi kita semua agama Katolik ya. Jadi kita sebagai umat Katolik itu setiap hari Minggu itu pergi kemana? Gereja. Oke, siapa yang tidak sering ke gereja? Yang malas di gereja? Jangan malas di gereja ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan itu harus rajin berdoa, oke? Lalu yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, jujur dalam berkata, berperilaku, tidak menyakiti orang lain, saling menolong sesama. Lalu yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu aturan yang berasal dari kebiasaan, adat istiadat, dan tata krama dalam bermasyarakat.
mengucapkan salam, lalu berpakaian sopan, menghormati orang yang lebih tua. Lalu yang keempat, norma hukum. Norma hukum, aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan bersifat mengikat serta memaksa. Contohnya, membayar pajak, tidak melanggar rambu lalu lintas, tidak melakukan pencurian dan korupsi. Dari contoh yang terakhir itu, yaitu tidak melakukan pencurian dan korupsi. Jadi adik-adik tidak akan mencuri ya? Ya Ibu. Jadi mencuri itu tidak baik. Oke. Pentingnya norma dalam kehidupan. Kenapa norma itu penting dalam kehidupan? Norma itu sangat penting karena mengatur perilaku manusia agar hidup bersama dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai. Jadi anak-anak, tanpa norma kehidupan akan kacau karena setiap orang bisa berbuat seenaknya sendiri. Lalu yang pertama itu menjaga ketertiban dan keharmonisan. Yang kedua, menjadi pedoman berperilaku. Yang ketiga, melindungi hak dan kewajiban. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang berikut penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, norma agama, yaitu melaksanakan ibadah tepat waktu seperti sholat, misa, dan puasa. Yang kedua, menjauhi perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri atau berbohong. Yang ketiga, mengucap syukur dan berdoa sebelum makan. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang pertama, tidak menyakiti teman, baik secara fisik maupun verbal. Yang kedua, mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus. Jadi teman-teman, kalau kalian ada buat salah dengan orang lain, itu harus meminta maaf. Yang ketiga, norma kesopanan, mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Menghormati orang yang lebih tua atau guru di sekolah, berpakaian sopan saat menghadiri secara resmi. Yang keempat, norma hukum. Yang pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat menyeberang jalan, tidak membuang sampah sembarangan di tempat umum, mengikuti aturan sekolah yang teratur tepat waktu dan tidak menyontek. Baik adik-adik, coba kalian perhati gambar yang di dalam. Jadi adik-adik, ketika kita hidup tidak ada aturan, maka akan terjadi kekacauan. Jadi ini merupakan contoh gambar tidak menerapkan aturan dalam suatu masyarakat ya. Jadi ini merupakan gambar orang yang tidak mengikuti aturan. Lalu yang berikut, fungsi dan pentingnya norma. Ada 4 fungsi dan pentingnya norma, yaitu yang pertama, mengatur perilaku masyarakat. Lalu yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan. Lalu yang ketiga, mewujudkan keadilan. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Baik, anak-anak, saya ingin bertanya, apa yang kalian amati dari gambar di dalam? Saya Bu. Polisi saya, Habis kuning nih Bu. polisi yang mati mana? Ayo anak-anak, apa yang kamu amati dari gambar di dalam? Satu-satu, kalian sudah dapat 6. Oke, Ana bilang Pak Polisi yang sedang tilang anak SMA. Ada yang lain? Sama.
Betul, jadi seperti yang Hana bilang tadi, jadi gambar di dalam itu ada Pak Polisi yang sedang bilang anak SMA, dan itu merupakan salah satu dampak jika kita melanggar norma atau aturan. Ya, dalam kehidupan itu selalu ada norma dan aturan. Kalian pergi kemana saja, pasti kalian akan dikelilingi oleh norma dan aturan. Jadi kita harus menaati segala aturan atau norma yang berlaku agar tidak berurusan dengan pihak berwajib. Jadi pihak yang berwajib itu yang dimaksudkan adalah polisi seperti yang ada di gambar. Ya. Di sini ada yang pernah berurusan dengan polisi, tapi masih bagus ya. Jadi kedepannya kalian jika masuk SMP atau SMA nanti, kalian harus menaati segala norma atau aturan yang berlaku agar tidak berurusan dengan pihak yang berwajib. Jadi Ibu minta kalian bagi dalam kelompok ya, karena kita akan berdiskusi bersama terkait materi yang kita bahas pada hari ini. Saya minta bahwa adik hitung 1 sampai 5 ya. 2. Ibu saja yang bagi ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Contohnya seperti teman-temannya Uci di depannya. Bisa mengerti? Oke. Dan sebelumnya Ibu minta siapkan kertas masing-masing. Siapkan kertas. Kertas lalu saya minta setiap kelompok itu 1 orang untuk tulis soal di dalam. Ini kelompok 1 tadi, kelompoknya Uci dan teman-teman. Ini kelompok 2, kelompok 3 ditambah dengan 2 orang yang di belakang, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok. Ini di mana ya? Untuk setiap kelompok tulis soal yang ada di dalam ini dan langsung menjawab saja. Kerja sudah ya, mengingat waktu kita tinggal sedikit saja. Kita tolong kerja dengan baik. Ini kerja kelompok, bukan kerja pribadi ya. Sudah selesai. Cepat sudah, ini sudah apa? Jam. Sabar yuk, dapur dulu. Kelompoknya Uci sudah selesai. Cepat sudah Uci. Di dalam suaranya. Tufin, kamu ribut apa di belakang? Saya tidak berdiri. Pertanyaannya nomor 1. Apa saja norma yang berlaku di sekolahmu? Jawaban: menghormati guru dan teman, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2, bagaimana cara kita menjaga norma? Jawabannya harus menaati aturan. Betul sekali. Terima kasih Lita. Kita beri apresiasi dulu untuk Lita. Ucik sudah selesai. Baik, terima kasih Ibu. Soal nomor 1, apa saja norma yang berlaku di sekolahmu? Jawabannya norma agama, norma kesusilaan.
Soal yang kedua, bagaimana cara kita menjaga norma? Jawabannya dengan menaati norma tersebut. Betul sekali, tapi jawaban nomor 2 ya belum terlalu hafal. Tepuk tangan untuk Uci dulu dengan teman-teman. Yang lain sudah selesai. Oke. Baik, Bu. Pertanyaan pertama, apa saja norma yang berlaku di sekolahmu? Jawabannya yaitu norma kesusilaan, norma agama. Soal yang kedua, bagaimana cara kita menjaga norma? Caranya dengan mengikuti aturan yang ada dan menaati. Oke, terima kasih Atik. Baik, terima kasih untuk teman adik-adik semua karena sudah berapresiasi dalam materi. Guru saya. Guru salah omong, guru jadi bego. Baik, anak-anak, terima kasih untuk partisipasinya kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu berharap apa yang sudah diajarkan oleh Ibu tadi dapat kalian ingat dan minggu depan Ibu akan tanyakan kembali tentang materi hari ini. Jadi pembelajarannya kita cukup sampai di sini saja. Karena kita tadi mengawali pembelajaran dengan doa, maka dan itu kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa juga. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Saya minta satu orang pimpin doa. Saya Ibu. Ayo, boleh mesti. Teman-teman, semuanya berdiri ya. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Tuhan, terima kasih karena pembelajaran kami pada pagi hari ini telah selesai. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami, semoga kami semua sampai depan Tuhan. Namamu kami puji. Dengan masa-masa Kita ice cream dulu ya. Ada yang mau ikut ice cream?